Coba lihat ya, sebelum dia punya kehidupan dengan sebagai seorang suami dan papa. Musa adalah seorang pribadi yang penuh dengan visi, tujuan, dan goal. Sampai-sampai dia punya mimpi untuk menolong bangsanya. Jadi, dalam keadaan yang baik, dia di kerajaan, dia menolak untuk nyaman. Dia ini diangkat oleh putri Fir'aun, diangkat dan dididik, dianggap anak oleh putri Fir'aun, sejajar seperti Fir'aun sendiri. Oke? Tapi lihat, dulunya Musa ini adalah prince atau pangeran yang dalam kondisi nyaman saja, menolak untuk nyaman. Dalam semua kemewahannya, dia menolak untuk nyaman. Ibrani 11, coba buka dengan saya. Ayat 25 sampai 26. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dikatakan di sini dengan jelas. Dia menolak untuk cuma menikmati kesenangan. Dia lebih suka menderita dengan umat Allah. Dalam kondisi nyaman, dia menolak untuk nyaman. Ini adalah Musa awal-awal diceritakan di Alkitab. Tapi Musa yang kita dapati di padang gurun ketika dia mengembalakan kambing domba adalah Musa yang berbeda. Musa yang sudah gak ada goal, gak ada mimpi, melupakan Mesir, melupakan menolong bangsanya. Bahkan ketika Tuhan muncul di dalam api, di dalam semak belukar itu, dia menolak Tuhan berapa kali? Anda tahu cerita itu kan? Tuhan bilang, tanggalkan kasut di mana kamu berdiri, sebab tanah itu adalah kudus. Kemudian Tuhan panggil dia berapa kali, dia berdalih, dia gak mau, dia menolak. Kok beda ya? Musa yang sangat semangat, walaupun gak ada yang nyuruh, kondisinya dia sebagai seorang bangsawan, dia pengen menderita karena Tuhan. Tapi di Musa yang ini, Musa yang gak ada mimpi lagi. Musa yang berasa bahwa yaudahlah kisiara-siara lah. Whatever will be lah. Terserah nanti mau dibawa kemana hidupku, ngeflow aja. Musa yang gak ada passion lagi. Yang gak ada gairah lagi. Yang gak punya mimpi dan tujuan. Dari sini kita bisa belajar apa? Ternyata Musa itu mengalami hati yang tawar. Kalau saya boleh kasih istilah lainnya adalah self-destruction. Ada sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan diri kita. Yaitu adalah kita itu tidak mau maju. Kita itu tidak mau bangkit. Mesin-mesin itu ada yang di-set kalau dia ini dalam keadaan bahaya, supaya datanya itu tidak diambil oleh orang. Dia punya kekuatan untuk simpan dan kemudian akan melarikan data ke tempat lain. Dan database-nya di komputer itu, tiba-tiba dalam hitungan detik akan hancur. Itu self-destruction. Manusia itu gak akan pernah bisa ditundukkan dan dikalahkan selama dia tetap mau berjuang. Tapi kalau manusianya itu sendiri tidak lagi mau berjuang, itu lebih susah. Ngerti maksud saya? Misal nih, Vivi. Saya tekan Vivi, saya paksa Vivi dalam kondisi yang gak enak. Selama dia punya spirit untuk berjuang, gak ada yang bisa jatuhkan Vivi. Oke? Tapi saya gak ngapa-ngapain. Tapi kalau dia udah give up, dia udah menyerah, dia udah gak mau lah. Gak ada yang menekan pun, dia akan hancur dengan sendirinya. Karena dia memutuskan untuk jatuh. Hati-hati dengan sifat yang kayak gini. Musa itu ya, dalam kondisi yang enak pun dia pengen berapi-api. Dalam kondisi yang gak ada tekanan, dia gak bisa berkembang. Tadi itu loh, hatinya tawar. Oke? Ada orang-orang Kristen kayak gini loh. Dulu dalam keadaan yang susah untuk jadi orang Kristen, dia militan untuk Tuhan. Dia radikal untuk Tuhan.
Banyak yang gak suka, banyak yang gak setuju dia jadi anak Tuhan. Dia bayar harganya sungguh-sungguh. Tapi begitu dia nyaman dalam kondisi yang berbeda, hatinya berubah. Gak ada yang larang dia. Semua bebas, gak ada penghalang. Malah dia gak bisa sungguh-sungguh sekarang. Kok aneh? Karena kalau kita sudah memutuskan untuk tidak mau bangkit, itu jauh lebih susah untuk bangkit. Sebenarnya musuh paling besar dalam hidup kita adalah diri kita. Tapi, kabar baiknya adalah dalam keadaannya seperti itu, Tuhan tidak pernah hilang akal. Supaya rencananya dapat tetap digenapi atas orang seperti ini. Musa ini kehilangan panggilan. Tiba-tiba kayak jadi orang yang lost gitu. Tapi Tuhan gak pernah kehilangan akal untuk mengembalikan atau punya backup plan untuk orang-orang demikian. Dia panggil Musa, membuka kesempatan untuk Musa kembali masuk dalam rencananya. Dan di sini kita tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana yang spesifik untuk kita. Yang gak bisa digantikan oleh siapapun perannya. Jabatan Anda dan jabatan saya bisa digantikan oleh orang lain. Tapi fungsi Anda dan fungsi saya gak bisa digantikan oleh siapapun. Beda loh. Anda punya jabatan dan Anda punya fungsi itu beda. Contoh, di gereja ini berapa banyak CGL? Di Samarinda aja udah puluhan. Bentar lagi jadi 200-an. Satu sinode GMS, CGL-nya itu ribuan dan belasan ribu. Sama-sama jabatannya Connect Group Leader. Lu kan bisa digantikan, jabatannya bisa. Dijabat oleh orang banyak. Tapi fungsi setiap orang itu spesifik dan gak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Jadi Anda harus tahu bahwa setiap Anda punya panggilan yang spesifik yang orang lain gak bisa gantikan. Jadi Anda harus tahu bahwa diri Anda berharga. Paham ya? Pernah gak main puzzle sama anak-anak kita? Puzzle tau puzzle? Satu gambar besar yang terdiri dari gambar-gambar kecil yang disusun. Tahu ya? Setiap gambar itu adalah gambar yang spesifik, yang tempatnya dan posisinya dia gak bisa diganti oleh puzzle yang lain. Banyak yang mirip. Warnanya kadang juga sama. Tapi dia secara spesifik akan menempati tempatnya yang gak bisa ditempati oleh puzzle yang lain. Karena ada Anda di situ akan melengkapi satu gambaran besar. Tahukah bahwa Anda dan saya ada di dalam rencana Tuhan? Amin. Jadi jangan merasa bahwa diri kita ini gak berharga. Aku gak bisa kayak itu, gak bisa kayak ini. Aku salah. Aku memang gak bisa apa-apa. Gak mungkin lah aku diperhitungkan. Jangan salah. Tuhan punya rancangan spesifik. Musa itu anak dibuang. Karena mamanya takut dia dibunuh. Diangkut sama putri Fir'aun. Dituduh. Dibukakan aibnya, dia membunuh orang Mesir. Dia ketakutan, dia lari ke padang gurun. Ini orang pelarian. Kayak nabi lah. Gitu loh. Tapi Tuhan tetap bisa pakai Musa loh. Adakah di antara Anda sore ini yang posisinya separah Musa? Anda adalah orang pelarian belasan tahun. Anda di sini. Posisi yang dia menghindar, dia takut sama Fir'aun. Dia menutup jati dirinya. Tapi orang kayak gini pun ternyata Tuhan tetap punya rencana untuk mengembalikan dia. Amin. Oleh karena itu, jangan abaikan atau sepelekan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu adalah caranya untuk memanggil dan melibatkan kita dalam pekerjaannya. Ketika Tuhan panggil, kelihatannya simple ya, ayo pelayanan. Kelihatannya simple ya, ayo memimpin, ayo terlibat. Kelihatannya itu manusia banget yang nyuruh. Ini kan kayak sebuah organisasi yang minta saya. Tapi tahukah bahwa itu adalah cara Tuhan memanggil kita untuk masuk dan melibatkan kita dalam pekerjaannya.
Dan tahukah kita bahwa setiap kita terlibat sebagai pemain, sebagai pekerja, tadi Ko Yudi tadi pagi sampaikan sebuah khotbah yang saya sangat diberkati, bahwa setiap orang Kristen tidak ada yang menganggur. Harusnya setiap kita sebagai orang Kristen itu punya pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing terhadap kerajaan surga. Kita ini punya jabatan harusnya, punya jabatan masing-masing, punya tugas masing-masing. Kalau sampai ada orang Kristen yang masih nggak tahu, I don't know what to do. Anda nggak tahu apa yang harus Anda lakukan dan Anda nggak mau tahu tentang itu. Sebuah kesalahan besar. Karena sebenarnya kalau kita ini adalah warga negara kerajaan surga, setiap kita ini harusnya punya jabatan dan mengerjakan sesuatu di hadapan Tuhan. Keluaran 3 ayat 9. Keluaran 3 ayat 9. Saya bacakan ya, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Ini Tuhan bilang sama Musa, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, apa? Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan beberapa kali, Musa mengulangi pertanyaan itu. Kemudian ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Di awal-awal panggilan, Musa tuh sempat alot, sempat susah dan suka berdalih menolak. Namun, singkat cerita, akhirnya dia mau dan berangkat juga. Tahu nggak? Kalau saya baca kayak gini, saya ini bertanya-tanya apa ya yang membuat Musa kok tiba-tiba mau? Awalnya kan dia nggak mau tuh. Jangan-jangan ini penafsiran saya. Musa itu fokus dengan kalimat terakhir di ayat 12 yang Tuhan bilang, bukankah aku akan menyertai engkau? Tiba-tiba Musa ingat, kan Tuhan tadi bilang, aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu, sekalipun kita ini belum ada untuk masuk di sana, tapi saat kita percaya akan ada penyertaan Tuhan, itu cukup sebagai modal kita untuk melangkah. Kalau mau berani, jangan fokus sama masalah. Fokuslah terhadap hal-hal yang baik. Makanya ada ayat berkata, semua yang baik, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Saya beberapa minggu yang lalu khotbahkan, jangan fokus sama faktanya doang. Fokuslah juga sama janji dan penyertaan Tuhan. Saya ke Samarinda tuh enggak pernah tahu Samarinda di mana. Saya pernah bilang bolak-balik, geografi saya jelek. Pertama kali saya menginjakan keluar pulau selain Bali, Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang liburan keluar pulau cuma Bali. Saya ini dulu domisilinya Jawa. Saya tuh kayak, aduh ngapain sih keluar pulau. Maaf ya Bapak Ibu, saya ini dulu penganut aliran lebih baik keluar negeri daripada keluar pulau. Kenapa? Tiketnya lebih mahal. Sama Indonesia tuh lebih mahal. Betul nggak? Saya ini antar Kalimantan. Itu tiketnya satu orang sekali berangkat 2,8. 2,8 tak kasih tahu. 2 orang PP Balikpapan, Singapura. Betul gak? Saya itu pelayanan sama istri saya ke salah satu kota di Kalimantan Tengah. Lihat tiketnya. Saya bilang sama Keisha, tolong bantu aturkan tiketnya. Saya lihat tiketnya. Oke. Saya pikir itu 2,8 itu total. Terus dia total semuanya. 2 orang itu berarti 5,6 kali 2. Berapa itu? 11,2. Saya bilang, loh kok jadi bengkak kayak gini ya tiketnya? Loh kok 2,8 itu satu orang sekali berangkat kok. Ya memang, tapi kalau memang itu pelayanan ya harga harus dibayar. Ya kan? Cuma suruh milih, mending pelayanan ke Singapura Bapak Ibu ya.
Enggak lah, bercanda, ini intermezzo aja. Bapak Ibu, saya ke Samarinda tuh gak ada modal. Gak tahu kotanya di mana, tahu siapa juga gak ada kenalan di sini. Tapi saya ingat satu hal, kalau Tuhan yang ngutus, Tuhan yang menyertai. Saya fokus sama itu. Kok dibilang banyak koneksinya di mana? Banyak koneksi saya di Surabaya. Keluarga saya di Surabaya. Teman-teman saya di Surabaya itu sinode. Saya bilang sama anak Augie di siang. Kalau saya di Surabaya sampai hari ini mungkin saya ibadahnya di rooftop. Gak di Planet Swalayan. Saya fasilitas lebih baik sana lah. Betul gak? Kenapa saya mau berangkat? Kenapa? Karena saya mikir satu hal. Saya fokus sama kata-kata Tuhan. Aku menyertaimu. Matius 28 ayat 19 sampai 21 berkata apa? Tuhan minta kita pergi jadikan semua bangsa muridku. Ketahuilah bahwa aku menyertaimu sampai selama-lamanya. Sampai pada kesudahannya. Dia Allah yang menyertai. Saya fokus dan Musa fokus. Dengan kalimat, aku akan menyertaimu. Disitulah dia berani untuk melangkah. Apa yang terjadi saat kita percaya dan mau melangkah? Yang pertama, Tuhan akan membesarkan namamu. Pada saat kita itu percaya dan berani melangkah dan mau melangkah, disitulah engkau akan melihat penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan mulai akan membesarkan namamu. Buka dengan saya Keluaran 3 ayat 13. Keluaran 3 ayat 13. Lanjutannya tadi ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya apa? Kepadaku bagaimana tentang namanya? Apakah harus ku jawab pada mereka? Coba kita bandingkan di Keluaran 4 ayat pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepada aku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tahu gak, ketakutan kebanyakan orang ketika dia diutus dan dia dipercayai adalah dia takut nanti orang akan percaya padanya atau tidak. Namanya pemula biasanya belum punya nama besar, betul enggak? Perusahaan kalau baru buka, yang lain yang sama-sama usahanya sudah berkecimpung di situ puluhan tahun udah punya nama. Sebab untuk memulai biasanya ketakutan pemula itu apa? Nanti customer percaya enggak ya? Gimana ya? Sama, Musa diutus. Yang dalam pikiran Musa kendalanya sebenarnya bukan dia gak bisa. Kendalanya adalah dia takut nanti orang benar-benar percaya sama aku enggak. Nanti pada waktu aku ngomong, mereka bisa ngomong, kamu ini ada-ada, Tuhan gak ngomong sama kamu kayak gitu. Ketika ketakutan Musa itu diangkat di hadapan Tuhan. Tuhan jawab dengan cara ajaib. Karena itu adalah bagian Tuhan untuk membawa nama kita menjadi besar. Bagian yang perlu kita kerjakan adalah mau dan percaya. Tuhan yang akan buat perjalanan berhasil. Salah satunya adalah memberikan favor atau perkenanan atasmu. Saya lanjut dulu, saya akan jelas nanti. Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Saya bacakan. Pada waktu itulah Tuhan, apa? Udah ketemu itu? Yohanes 4 ayat 14, 1, 2, 3. Pada waktu itulah apa? Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel. Sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Yosua tuh gantiin Musa dan Yosua mengalami sebuah ketakutan yang sama yang Musa pernah hadapi. Apa itu? Takut nanti dipercaya atau enggak. Musa singkat cerita jadi pemimpin besar. Semua orang look up, semua orang tuh hormat, respect. Bahkan mereka tuh kayak takut kurang ajar sama Musa. Karena Tuhan yang bela Musa, bayangkan. Yang disakiti Musa, Tuhan yang tersakiti. Tuhan bilang, aku yang ngutus Musa, kamu mau apa? Sampai akhirnya bumi itu membuka dan menelan orang-orang jahat itu. Nah semua orang takut. Yosua sebagai pengganti Musa, tak kasih tahu Bapak Ibu, gantiin orang gagal itu lebih gampang daripada gantiin orang berhasil. Kenapa? Karena orang berhasil sudah mencetak nilai yang besar di mata yang dipimpin. Musa itu sudah ada di hati orang Israel. Yosua untuk melanjutkan, itu PR-nya besar. Tapi Tuhan berkata pada Yosua, itu tanggung jawabku.
Membuat namamu besar itu tanggung jawabku. Bagianmu cuma mau. Ketika Yosua mau, yang membesarkan nama Yosua itu Tuhan, bukan Yosua. Yosua nggak berusaha cari nama. Setia aja. Dari sini Anda bisa belajar sesuatu. Apa itu? Kita nggak perlu selalu fokus sama nama. Kredibilitas kita. Selama Anda mau setia saja, Tuhan angkat namamu jadi besar. Hidup sungguh-sungguh aja, Tuhan angkat dan membesarkan namamu. Dan itu baru muncul ketika Anda mau. Kalau Yosua tidak melangkah, tentunya Tuhan tidak akan membesarkan nama Yosua. Tapi ketika Yosua melangkah, ketika Musa melangkah, Tuhan membesarkan nama. Amin. Yang kedua, apa yang terjadi saat kita percaya dan mau melangkah? Tanda-tanda ajaib dan mukjizat akan menyertaimu. Coba ya, 10 tulah. Air laut yang terbelah, batu karang jadi mata air, mana turun, burung puyuh ada, air yang pahit jadi bisa diminum, dan semua mukjizat yang lain itu terjadi ketika Musa mau melangkah. Bapak Ibu, bukan karena Musa hebat jadi pemimpin yang banyak mengadakan mukjizat. Allah yang hebat, Musa yang taat. Ketika Anda taat itu mengundang kehebatan Allah terjadi atas hidup orang taat. Saya ulang, ketika Anda taat, Anda akan mengundang kehebatan Allah terjadi atas hidupmu. Maka saya punya sebuah kalimat yang jadi prinsip hidup saya. When you delay obedience, delay glory. Ketika Anda menunda ketaatan, Anda selalu menunda kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda mau taat, disitulah kemuliaan Allah, termasuk kehebatan Allah, tanda mukjizat Allah akan menyertai langkah-langkah orang percaya. Ngerti ya? Kalau saya nggak berani doakan orang sakit, bagaimana kesembuhan bisa terjadi atas orang sakit? Bapak Ibu, setiap orang itu punya rasa takut masing-masing dengan apa yang dia hadapi. Tahu nggak, ketakutan saya dulu sekali pada waktu saya itu masih awal mula melayani. Saya tuh takut melayani orang tua. Saya buka kartunya karena saya sudah melewatinya. Saya tuh takut loh melayani orang tua. Tahu nggak takut apa? Takut nggak dianggap. Ini anak masih sekia. Saya ngomong sama Kofil bilang ini. Sama dulu kan juga Koko melayani juga sebelum umur 30. Orang banyak itu mencibir dan memandang rendah Koko. Dia pikir siapa ini? Sinyo-sinyo berkhotbah kayak gini. Saya ke Samarinda itu pegang pengembalaan umum bukan AOG-nya. Gak lama kemudian ada jemaat yang bilang, jemaat ini sudah umur 60 Bapak Ibu. Bilang, tolong doakan orang tuaku. Anda bayangkan orang tuanya usia berapa? Anaknya aja udah senior. Papa mamanya, orang tuanya. Berarti ya minimal 20 tahun di atasnya, betul nggak? Dia bilang, tolong doakan ya orang tuaku. Belum percaya Tuhan sih. Tapi nggak apa-apa, tolong doakan ya. Saya mikir gini, kok kamu naruh kuk di pundakku ya gitu kan. Harusnya dia yang nginjil buat mamanya. Kok saya gitu. Tapi saya nggak menolak, saya nggak ngomong gitu. Saya bilang oke. Waktu saya bilang oke, saya baru sadar loh. Nanti ya apa lah kalau misalnya saya dianggap remeh. Ini anak masih muda ngomong apa gitu kan ya. Kok hamba Tuhan kan biasa identik hamba Tuhan tuh ya. Udah tua. Ini masih berapa usianya? Singkat cerita hari Alina ini nanti kan tiba. Saya dijemput sama anaknya. Dia panggil saya, Pak Pendeta, ayo ke rumah mama saya. Ya. Terus dia di mobil cerita, nanti kalau mama saya nggak ngerti bahasa Indonesia, bilang sama saya saja ya. Nanti saya translatekan ke Mandarin. Lebih-lebih ini. Udah saya muda, dia nggak ngerti Indonesia. Aduh, pelayanan saya bakal dipandang sebelah mata. Saya mikir kayak gitu. Tapi saya cuma bilang ya Tuhan, aku nggak ngerti. Ya apa caranya? Tapi saya cuma mau taat. Kalau ada jiwa dan domba yang perlu dilayani, ya udah saya jalan. Saya nggak perlu pilih-pilih siapa yang saya perlu layani. Dia juga termasuk domba yang perlu dilayani. Ya udah saya layani. Tahu nggak saya layani masuk ke rumahnya. Saya panggil apa ya? Saya bilang iya saya lupa.
Ayah apa kabar? Ya? Gitu. Nggak coba dengar. Kemudian saya bilang, saya ini pendetanya anaknya. Oh iya. Gitu. Ngomong kenceng karena telinganya memang kurang. Singkat cerita, anaknya menjelaskan bla bla bla. Yaudah kita doa. Saya doakan, ditranslatekan sama anaknya. Oke? Nggak banyak cerita, itu pulang. Saya mikir, ya pasti gagal kayaknya gitu kan ya. Kaget besoknya. Anaknya bilang, Muse, mama saya minta nomor teleponnya Muse. Dia bilang gitu. Pak Pendeta, mama saya minta nomor teleponnya Pak Pendeta. Oh, buat apa? Saya pikir bakal dicaci maki, ya kan? Oh, manusia itu kebiasaan mikir jeleknya kan ya. Enggak, katanya mau disuruh datang ke rumahnya lagi. Loh, iya, mama seneng katanya. Oh ya udah puji Tuhan. Saya ajak istri saya datengin doakan. Ya, saya doakan. Terus AI itu bilang gini, sinilah jangan cepat-cepat pulang. Makan dulu sama AI, makan siang temennya AI ya. Ya AI, makan sama. Bertiga, anaknya gak datang. Belum saya pulang, bilang ini, besok datang lagi makan siang sama AI. Siapa AI? Saya ngomong sama istri saya, lah kalau kita punya catering setiap siang gini sekarang. Gitu kan ya. Terus saya bercanda waktu itu. Terus saya bilang, aduh sungkan lah, jangan makan di situ terus, sungkan saya bilang gitu. Tapi ayahnya minta, terus saya bilang sama anaknya, supaya anaknya bisa jelasin. Terus anaknya bilang ini, gak apa-apa Musa. Mama saya tuh seneng malahan. Tahu nggak? Saya tuh berdua kan makannya 2 mangkok. Dimasakin sepanci loh. Buat di pancinya. Saya makan cepet-cepet supaya saya sudah selesai untuk menghargai. Dia keluarkan banyak besar. Saya masih punya banyak. Dia bilang gitu. Singkat cerita, hari demi hari saya lewati. Sampai saat itu udah kebiasaan datang ke rumahnya. Saya tuh lupa mendoakan. Ya kayak makan siang terus pulang gitu. Saking akrabnya. Usai bilang gini. Lupa kau. Lupa doa. Ini orang gak percaya Tuhan. Jadi pengen doa sekarang. Saya takut kan di awal. Terus diulangi lagi kemarin. Bulan kemarin ini. Saya diajak oleh satu jemaat yang cucunya diibadah di sini. Bilang tolong doakan ama saya. Umur 90 tahun. Lebih tinggi lagi. Ingat ya. Ama saya barusan terima Tuhan didoakan sama anaknya. Oh iya. Cuman saya kita tuh belum yakin ini sungguh-sungguh percaya atau belum. Soalnya kadang lupa-lupa ama. Yaudah, dia datang. Cucunya dia bilang, ama tuh gini ya, kok jangan sakit hati ya. Ama tuh orang tuh the point. Kalau dia suka dia akan sambut, kalau dia gak suka dia akan ngomong, kalau dia gak suka sama orang itu. Oh ya gak apa-apa, ku siapkan hatiku Tuhan gitu ya. Kalau ditolak ya udah kan namanya orang tulus melayani. Datang saya pegang tangannya, ama apa kabar? Saya pendetanya ini, cucunya saya jelasin, ajak ngomong. Saya ajak istri saya nyanyi, wah nyanyi sama-sama. Saya pegang, saya ajak doa, saya hug dia. Amanya senyum. Ya, saya mikir basa-basi mungkin ya, gitu ya. Saya keluar, ngobrol-ngobrol sama cucu, sama anak-anaknya. Anak-anak ama ini. Beberapa hari kemudian ditelepon. Go, ama suka. Hah? Suka apa? Suka Koko Cece datang lagi. Ditanya terus, kapan datang lagi? Yaudah, hari ini saya bisa. Coba ya jam segini, saya datang lagi. Ama udah ketawa dia. Gitu dia. Terus ajak doa, ajak nyanyi lagu cepat, nyanyi lagu worship, ajak doa. Ama bilang ini, saya dipegang tangan sebelum saya pulang. Sering-seringnya datang ke sini. Nanti lain kali sama anak-anak saya, kita makan sama-sama di rumah ini. Hati saya waktu hari itu langsung hancur. Karena tahu satu hal, saya datang itu cuma kasihnya Tuhan buat mereka. Ketakutan saya itu gak pernah terbukti. Kalau saya mau melangkah, disitulah tanda mujizat Tuhan menyertai. Amin. Amin. Jadi gak usah takut. Yang 3 yang terakhir. Ketika kita mau percaya dan melangkah, apa yang terjadi? Hati kita akan diubahkan. Yang pertama tadi adalah Tuhan akan membesarkan namamu, tanda-tanda ajaib dan mujizat akan menyertaimu. Yang ketiga, hati yang diubahkan. Hatinya siapa? Hati kita. Hati yang gak percaya ini loh, diubahkan. Buka sama-sama Keluaran 32 ayat 32.
Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Ini doanya Musa. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Musa dia tahu ya, yang di awal cerita dia banyak alasan. Dia nggak mau mimpin Israel, dia udah nggak peduli. Tiba-tiba dalam perjalanannya, menjadi Musa yang punya hati yang hancur untuk jiwa-jiwa. Bahkan dia bilang, Tuhan tolong ampuni. Kalau memang harus digantikan, ganti aja. Taruh nama mereka di dalam kitab kehidupan. Hapus namaku, ganti mereka. Ternyata Musa ketika melangkah, hatinya diubahkan. Awal dia melangkah, bisa jadi hanya karena taat. Tapi dalam perjalanan dia melangkah, dia jatuh cinta dengan Tuhan dan jiwa-jiwa. Kalau Anda tanya kenapa ada orang Kristen yang begitu gampang jatuh cinta sama jiwa-jiwa. Karena hatinya diubahkan. Jadi barusan selesai AUG saya dikompanionin sama salah satu jemaat Pro-M. Jemaat Pro-M tanya sama saya. Saya jelaskan sederhana aja. Saya ini dulu adalah aliran orang Kristen yang anti nangis, anti yang biasa aja lah. Saya itu kayak yang gak mau terlalu ekstrem. Makanya datang ke GMS ini saya bingung. Buat jiwa-jiwa berdoa, buat penjangkauan, buat penghijauan, nangis. Kayak sampai segitunya kah? Tapi tahukah, saya yang anti kayak gitu. Di dalam perjalanan saya mengenal Tuhan. Hati saya dibuat gak bisa kalau gak cinta jiwa-jiwa. Kenapa? Simple. Jiwa-jiwa adalah sesuatu yang dicinta oleh Tuhanku. Dan aku akan cinta apa yang dicinta oleh Tuhanku. Sesimpel itu. Tuhanku cinta apa? Aku akan belajar mencintai yang Tuhanku cintai. Kok Tuhanku tuh demi yang satu domba sesat, 99 ditinggal dulu untuk mencari yang satu. Saking cintanya. Aku pun mau punya hati yang demikian. Hati Musa itu diubahkan ketika dia mau melangkah. Makanya jangan menolak pelayanan. Jangan menolak untuk masuk lebih dalam dengan Tuhan. Jangan menolak untuk bertumbuh dan dimuridkan. Kenapa? Tanpa Anda sadari, Tuhan akan ubahkan hati Anda. Saya dulu bilang teman-teman saya kalau ke ibadah nangis itu lebay, berlebihan. Saya dibuktikan sama Tuhan. Tuhan membuktikan kepada saya bahwa itu salah. Mereka nangis karena dia mencintai aku. Mereka nangis karena dia mencintai apa yang aku cintai. Saya dengar prinsipnya Ko Philip. Saya laki yang tidak mau nangis untuk apapun. Tapi kecuali untuk Tuhan. Dan semua tentang dia. Dari situ saya belajar. Dan hati saya diubahkan. Allah yang gak pernah menyerah untuk Musa. Adalah Allah yang gak pernah menyerah untuk Anda dan saya. Allah yang memanggil kembali Musa masuk dalam rencananya. Allah yang sama juga akan selalu memanggil kamu kembali. Memanggil kita kembali. Memanggil Anda, memanggil saya kembali. Untuk kembali masuk dalam rencananya. 3 aplikasi sederhana yang kita akan selesai. Pertama, Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk mengembalikan kita dalam rencananya. Selalu ada cara Tuhan untuk membuat kita kembali masuk dalam rencananya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, kalau dipikir-pikir, yang rugi siapa kalau keluar dari rencana Tuhan? Tuhan atau kita? Kita. Tapi dia yang ngotot minta kita kembali dalam rencananya. Gak ada kasih yang saya lihat seperti itu selain Tuhan. Yang kedua, setiap kita punya fungsi yang spesifik yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Jabatan boleh diganti oleh orang lain, tapi peran tidak tergantikan. Jadi, jangan tolak, jangan mundur, jangan hilang di dalam kesempatan dan pelayanan. Saya suka sekali kalimatnya Pastor Yudi tadi siang sangat memberkati saya. Pastor Yudi bilang seperti ini. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan pasti rindu untuk melayani Tuhan. Karena tidak mungkin orang yang berkata cinta sama Tuhan
akan menghindar, menjauh, dan menolak untuk melayani Dia, yaitu Tuhan. Yang ketiga, penyertaan Tuhan yang akan memampukanmu kembali. Musa tuh udah gak punya nama. Bahkan namanya bukan hanya 0, tapi dia tuh minus. Kayak dia seorang nabi, dia tuh seorang narapidana, pembunuh. Tapi Tuhan kembalikan pelayanannya. Bahkan di dalam penyertaan yang sangat luar biasa. Di latar belakang apapun Anda pernah mundur, Tuhan ingin pakai kita lagi. Tuhan ingin melibatkan kita lagi. CGV nanti, ayo terlibat, semua orang terlibat. Mulut kita, mata kita, seluruh keberadaan kita dapat Tuhan pakai. Untuk domba-domba di sekeliling kita mengalami Tuhan yang terima keselamatan. Amin.